sepakat atau tidak sepakat jika sistem kuliah daring sepenuhnya diterapkan di semua perguruan tinggi sampai pasca pandemi saat ini? Mungkin bisa mengambil salah satu dari bola, kalau bola merah tidak setuju dan kalau bola putih setuju. Kurang sepakat karena dinilai kurang efektif dalam pembelajaran. Dari saya juga tidak sepakat karena di sistem luring itu kayak kurang aktif gitu loh mahasiswanya. Kurang sepakat karena memang sistem daring untuk perkuliahan itu memang tidak efektif, karena di sisi lain kita tidak dapat menerima materi secara maksimal, karena di sisi lain online itu adalah sebenarnya gangguan-gangguan dan juga mungkin mahasiswa yang malas untuk join atau on cam gitu, jadi lebih tidak menghargai dosen kalau misalnya lebih dilakukan secara daring. Saya tidak sepakat dengan argumen tersebut. Mengapa demikian? Karena yang pertama, itu kurangnya interaksi sosial antara dosen dengan mahasiswa maupun mahasiswa satu dengan mahasiswa lainnya. Kemudian yang kedua yaitu beberapa program studi atau mata kuliah itu sangat memerlukan pembelajaran yaitu tatap muka. Seperti misalnya laboratorium atau kerja lapangan yang biasanya itu diterapkan kebanyakan di Saintek sendiri. Lalu kemudian saya tidak sepakat alasan yang ketiga, karena menurut saya tidak semua mahasiswa itu tinggal di kota, bahkan beberapa ada di desa, bahkan di pelosok sekalipun. Maka dari itu tantangan terbesarnya yaitu koneksi internet yang tidak stabil. Saya tidak sepakat dengan mosi ini karena mahasiswa memerlukan keterampilan sosial, yaitu bisa dengan komunikasi dan interaksi dengan dosen, dengan mahasiswa. Dan adapun juga beberapa prodi, beberapa jurusan itu memerlukan seperti yang tadi dikatakan juga praktik secara lingkungan kita, fokusnya apalagi di sini di FISIP yang fokusnya pada sosial, memerlukan pemberdayaan, memerlukan praktik secara langsung supaya kita bisa melihat fenomena langsung di masyarakat. Lalu juga ketidakefektifan manajemen waktu saat pembelajaran daring itu sendiri, karena dengan daring ini mahasiswa menjadi umumnya menjadi keteteran dengan tugas, keteteran dengan aktivitas mereka di rumah dan sebagainya. Untuk saya sendiri kan dari diploma ya, otomatis kayak dari diploma ini nggak hanya tentang teori tapi juga praktik atau praktek. Jadi dari kita sendiri juga banyak turun lapang. Jadi kalau misal hanya daring terus itu kayak kurang prakteknya kurang kayak gitu. Cukup. Saya sedikit ada tambahan, mungkin di daring ini bisa dikatakan sedikit tidak menghargai dosen saat Zoom, karena kebanyakan saat Zoom meeting itu dari mahasiswa sendiri ada yang tidur, bahkan tidak on cam, bahkan ada yang sibuk dengan kesibukannya di rumah. Baik, untuk mosi kedua adalah sepakat atau tidak sepakat bahwa syarat kelulusan mahasiswa tidak harus mengerjakan tugas akhir berupa skripsi. Silakan. Sepakat dengan opini ini karena menurut saya skripsi itu merupakan selain dari minusnya yaitu membuat mental mahasiswa menjadi down dan masalah-masalah stigma buruk untuk mahasiswa ini. Adapun juga menurut saya skripsi ini mempetakan akhir kelulusan mahasiswa. Jadi menurut saya sendiri kelulusan ini bisa dilakukan dengan proyek lapangan secara langsung ataupun dengan magang atau langsung terjun dengan penelitian tanpa harus adanya skripsi ini. Saya sendiri juga sepakat karena itu merupakan ujian akhir bagaimana bukan nilai sih, pembelajaran yang kita dapatkan di dunia perkuliahan sebelumnya, dan juga itu cara kita menguji mental kita sebelum terjun ke dunia lapangan kerja. Untuk saya sepakat karena memang kita tidak bisa jadikan skripsi sebagai satu acuan. Jadi untuk melihat dari beberapa program studi lain seperti misalnya teknik, mungkin dari program-program saintek dan mungkin program sosum lainnya, itu sebenarnya bisa untuk digantikan sebagai media lain untuk
tugas akhir. Seperti misalnya karya atau misalnya proposal, publish jurnal, tidak harus skripsi sebagai pedoman untuk syarat kelulusan skripsi. Jadi kalau dari saya setuju bahwa media lain selain skripsi adalah berupa media lain yang mungkin bisa cukup untuk bisa membawa mahasiswa ini bagus gitu, dan tidak harus sebagai skripsi untuk penyelesaian kuliahnya. Saya tidak sepakat dengan argumen tersebut. Mengapa demikian? Karena dengan skripsi kita bisa mengukur tingkat kepemahaman kita terkait materi yang telah disampaikan di perkuliahan. Namun dengan begitu kita dapat melatih ketekunan serta kesabaran juga tentunya. Meskipun ada beberapa perspektif bahwa skripsi itu bisa digantikan dengan tugas yang lain, namun menurut saya skripsi merupakan tugas akhir mahasiswa yang efektif yang bisa dijalankan sejauh ini. Melanjutkan pendapat dari KS dan HI, mungkin di sini saya beda dari teman-teman ya, karena saya diploma. Jadi untuk ini hasil akhir dari mahasiswa sendiri itu bisa berupa magang, di mana teman-teman diploma sendiri juga berupa magang mandiri. Jadi magang itu nanti dengan hasil akhirnya yaitu berupa TA atau tugas akhir yang nantinya itu dibuat after magang kayak gitu. Menurut saya implementasi dari penerapan mata kuliah yang sudah kita tempuh ini bukan hanya dari skripsi ini sendiri, karena implementasinya itu bisa dari seperti yang tadi disebutkan, bisa dari magang, dan misalkan dari jika hanya dipetakan dengan skripsi ini, maka mahasiswa itu tidak bisa berkembang untuk mengimplementasikan ilmu yang sudah mereka dapatkan. Seperti itu. Saya sedikit tambahan, mungkin dengan skripsi ini kita kan bisa melatih kepenulisan kita, terutama untuk mahasiswa yang ingin fokus ke bekerja di bidang kepenulisan. Mungkin dengan adanya skripsi dia bisa melatih serta mengembangkan kepenulisannya di skripsi itu, lalu melanjutkannya di pekerjaan nanti. Ada teman juga mengapa bisa dengan selain skripsi kayak magang, contohnya magang itu karena apa yang kita peroleh dari perkuliahan itu nanti kita bisa praktekkan di magang tersebut, dimana hasilnya nanti kan di magang itu kita bisa tahu nih, oh ternyata teori dan praktik itu ternyata ada perbedaan loh, ada persamaan loh, dan dari situ nanti kita bisa mengembangkan apa yang kita ketahui tersebut di dalam karya atau di dalam tugas akhir berupa itu tadi, magang dan tugas akhir.